Senin 21 Juli 2025 subuh. Akibatnya mobil anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Tony Harun, mengalami teror pada Senin 21 Juli 2025 subuh. Akibatnya mobil Avanza berwarna silvernya yang terparkir di depan rumah, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo itu terbakar di bagian belakangnya. Kaca lampu kiri mobil juga diketahui meleleh akibat aksi teror tersebut. Namun hingga kini belum bisa dipastikan berapa total kerugian yang diterima oleh korban. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, wartawan Tribun Gorontalo, yaitu Arianto Panambang. Baik rekan Arianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, benar bahwa memang rumah dari salah satu anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo, tepatnya berada di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan bom molotov. Akibatnya mobil daripada Alek yang bernama Tony Harun itu mengalami kerusakan di bagian belakang mobilnya, kemudian sampai ke dalam mobilnya. Di sekitar daripada mobil itu memang terlihat ada pecahan-pecahan botol berwarna hijau, dan kemudian juga ada bau menyengat seperti bau minyak tanah yang diduga merupakan yang sudah dirakit menjadi bom molotov. Tony Harun menceritakan kepada Tribun Gorontalo.com bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah dini hari ya. Pada saat itu ia sedang tertidur lelap, kemudian tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya yang kemudian mengatakan bahwa mobilnya terbakar. Spontan Pak Tony atau Tony Harun langsung menuju ke depan rumahnya dan melihat sudah banyak orang atau warga yang berkumpul di depan rumahnya, dan kemudian berusaha untuk memadamkan api dengan ember atau alat seadanya pada saat di lokasi. Api kemudian baru selesai dipadamkan sekitar beberapa menit kemudian, dan Tony melihat ada pecahan kaca di situ dan kemudian menciumnya, dan ternyata itu adalah bau daripada minyak tanah itu sendiri. Kemudian pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, Tony kemudian juga melaporkan insiden ini atau dugaan teror bom molotov terhadap mobilnya itu dilaporkan kepada pihak berwajib, yaitu Polres Limboto, yang kemudian setelah menerima laporan langsung menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP ya Tribuners. Tadi juga terlihat ada dari personil Brimob, dari Polres, Polsek dan juga Polda mengidentifikasi langsung dugaan teror bom molotov ini di rumah Tony Harun. Lebih lanjut, Tony Harun juga mengungkapkan bahwa ia menduga ya, menurut asumsi daripada Tony Harun, ini merupakan persaingan politik yang kemudian sudah ia jalani sekitar 1 tahun lebih. Ia mengaku sudah 30 tahun berkecimpung di dunia usaha, ekonomi, namun tidak pernah kejadian bom molotov seperti ini. Ketika ia menjadi anggota DPRD, baru 1 tahun lebih ia menjadi anggota DPRD, ia mengaku kaget dan kemudian mendapatkan teror bom molotov. Sejauh ini ia mengaku tidak ada masalah dengan kliennya, tidak ada masalah dengan masyarakat, tidak ada masalah dengan OPD dan lain sebagainya. Namun ia menduga ini adalah persaingan politik. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Ya, izin Pak Alek terkait dengan dugaan ada bom molotov di rumah di kediaman itu ceritanya bagaimana sih Pak? Jadi begini ceritanya. Semalam itu 2:30. Jadi saat tidur tuh terbangun dari tidur, istri saya yang membangunkan saya. Katanya mobil terbakar. Makanya langsung spontan saya berdiri langsung lari keluar. Saya lihat sudah banyak orang di luar, tapi cuma melihat ini mobil ini terbakar, mereka teriak minta tolong. Nah, dari situ saya langsung ambil ember dibantu oleh mereka dan memadamkan ini api. Nah, setelah padam api, saya lihat di sekitar mobil, ternyata ada botol, pecahan botol. Dan setelah saya ambil pecahan itu, saya cium, ternyata bau minyak tanah. Dari situ saya bilang ke mereka, biarkan dulu, jangan dulu korek-korek ini, karena mencurigakan. Jangan sampai itu ada kejadian-kejadian yang akan membahayakan nyawa kita. Jadi makanya saya
langsung berpikiran saya harus melapor ke Polres untuk mengusut tuntas hal ini. Jam berapa Pak itu melapor? Oh, saya melapor itu setengah 6 pagi. Pagi. Di Polres Limboto. Polres Limboto ya. Dan alhamdulillah karena sigapnya mereka, alhamdulillah mereka sudah datang di sini bersama Pak Kapolres juga. Alhamdulillah sudah datang untuk menginvestigasi perkara ini. Oke. Pak, mungkin Bapak mencurigai seseorang atau bagaimana? Nah, saya ini sudah 30 tahun di ekonomi, artinya mengelola usaha saya. Dan persaingan dalam ekonomi itu tidak ada. Tapi setelah saya masuk di politik, 1 tahun lebih saya menjabat sekarang ini, nah ini terjadi. Nah, asumsi saya barangkali ini adalah salah satu permainan ataupun bukan permainan, cuman begitu. Persaingan usaha. Ya, persaingan dalam politik. Oke. Pak, mungkin akhir-akhir ini ada masalah tidak Pak dengan orang lain atau apa Pak? Tidak ada ya? Cuma waktu kemarin itu, makanya saya bilang di politik itu, cuma satu itu masalah saya. Cuma persaingan politik itu Pak ya? Tapi persaingan politik bukan persaingan antara saya dengan Alek lain, tidak. Tidak. Menurut asumsi saya, menurut pikiran saya, jadi begitu. Saya tidak memperdalam lagi sampai ke itu. Oke, mungkin akhir-akhir ini Pak ada RDP di DPRD atau ketemu dengan siapa pengusaha? Kemarin ada RPJMD, tapi saya lihat biasa-biasa kok. Biasa-biasa saja ya. Mungkin tidak ada sangkut. Tidak ada tensi yang tinggi di RPJMD. Kalau di DPRD Bapak komisi berapa Pak? Saya komisi 1. Komisi 1 ya. Oke. Saya di komisi 1. Kalau dengan dinas-dinas hubungannya baik-baik saja Pak? Baik semua, tidak masalah. Menurut penilaian saya. Oke. Begitu juga dengan Alek lain baik dengan saya. Jadi memang tidak ada masalah dengan orang lain. Terus langkah ke depan apa ini Pak? Langkah ke depan tentunya harus kita usut tuntas. Kalau seandainya ini adalah bom molotov yang disampaikan oleh bapak-bapak ini, ya kita harus usut tuntas. Kenapa? Saya tidak memandang bahwa materi ini ada kerugian materi di pihak saya, tidak. Tapi untuk kedepannya, di saat kita hari ini kita dikorbankan dengan mobil, besok-besoknya bisa saja rumah ataupun bahkan nyawa kita, dan bahkan masyarakat di sekeliling kita juga akan kena imbasnya kalau seandainya kita biarkan, karena ini berbahaya untuk kita semua. Masalahnya ini sudah pengancaman di saat kita tidur, kemudian ada kejadian seperti ini, jadi bahaya buat nyawa kita. Oke. Untuk kerugian sendiri berapa Pak diperkirakan? Kalau kerugian barangkali itu sekitar 40 juta. Sekitar 40 tapi sekali lagi saya tidak berpikiran untuk kerugian itu, tapi untuk keselamatan kita untuk ke depan yang nanti. Oke, jadi diusut tuntas Pak ya? Siap. Minta kepada pihak kepolisian. Ya. Ini yang datang dari mana sih Pak? Yang datang itu sudah dari Polres, kemudian dari Gegana Brimob, karena ini berhubungan dengan bom molotov, kemudian ini di kompleks mereka, makanya mereka harus datang. Kemudian ada juga yang dari Polres, dan Bapak Kapolres sendiri sudah datang ke sini. Oh, sudah datang dari Pak Kapolres ya? Baik, siap. Terima kasih Pak Alek. Oke.
sama dengan GRT. Dan Mobil anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Tony Harun, mengalami teror pada Senin 21 Juli 2025 subuh. Akibatnya mobil Avanza berwarna silvernya yang terparkir di depan rumah, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo itu terbakar di bagian belakangnya. Kaca lampu kiri mobil juga diketahui meleleh akibat aksi teror tersebut. Namun hingga kini belum bisa dipastikan berapa total kerugian yang diterima oleh korban. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, wartawan Tribun Gorontalo, yaitu Arianto Panambang. Baik rekan Arianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, benar bahwa memang rumah dari salah satu anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo, tepatnya berada di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan bom molotov. Akibatnya mobil daripada Alek yang bernama Tony Harun itu mengalami kerusakan di bagian belakang mobilnya, kemudian sampai ke dalam mobilnya. Di sekitar daripada mobil itu memang terlihat ada pecahan-pecahan botol berwarna hijau, dan kemudian juga ada bau menyengat seperti bau minyak tanah yang diduga merupakan yang sudah dirakit menjadi bom molotov. Tony Harun menceritakan kepada tribungorontalo.com bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah dini hari ya. Pada saat itu ia sedang tertidur lelap, kemudian tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya yang kemudian mengatakan bahwa mobilnya terbakar. Spontan Pak Tony atau Tony Harun langsung menuju ke depan rumahnya dan melihat sudah banyak orang atau warga yang berkumpul di depan rumahnya, dan kemudian berusaha untuk memadamkan api dengan ember atau alat seadanya pada saat di lokasi. Api kemudian baru selesai dipadamkan sekitar beberapa menit kemudian, dan Tony melihat ada pecahan kaca di situ dan kemudian menciumnya, dan ternyata itu adalah bau daripada minyak tanah itu sendiri. Kemudian pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, Tony kemudian juga melaporkan insiden ini atau dugaan teror bom molotov terhadap mobilnya itu dilaporkan kepada pihak berwajib, yaitu Polres Limboto, yang kemudian setelah menerima laporan langsung menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP ya Tribuners. Tadi juga terlihat ada dari personil Brimob, dari Polres, Polsek dan juga Polda mengidentifikasi langsung dugaan teror bom molotov ini di rumah Tony Harun. Lebih lanjut, Tony Harun juga mengungkapkan bahwa ia menduga ya, menurut asumsi daripada Tony Harun, ini merupakan persaingan politik yang kemudian sudah ia jalani sekitar 1 tahun lebih. Ia mengaku sudah 30 tahun berkecimpung di dunia usaha, ekonomi, namun tidak pernah kejadian bom molotov seperti ini. Ketika ia menjadi anggota DPRD, baru 1 tahun lebih ia menjadi anggota DPRD, ia mengaku kaget dan kemudian mendapatkan teror bom molotov. Sejauh ini ia mengaku tidak ada masalah dengan kliennya, tidak ada masalah dengan masyarakat, tidak ada masalah dengan OPD dan lain sebagainya. Namun ia menduga ini adalah persaingan politik. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Ya, izin Pak Alek terkait dengan dugaan ada bom molotov di rumah di kediaman itu ceritanya bagaimana sih Pak? Jadi begini ceritanya. Semalam itu 2:30. Jadi saat tidur tuh terbangun dari tidur, istri saya yang membangunkan saya. Katanya mobil terbakar. Makanya langsung spontan saya berdiri langsung lari keluar. Saya lihat sudah banyak orang di luar, tapi cuma melihat ini mobil ini terbakar, mereka teriak minta tolong. Nah, dari situ saya langsung ambil ember dibantu oleh mereka dan memadamkan ini api. Nah, setelah padam api, saya lihat di sekitar mobil, ternyata ada botol, pecahan botol. Dan setelah saya ambil pecahan itu, saya cium, ternyata bau minyak tanah.
Dari situ saya bilang ke mereka, oh biarkan dulu, jangan dulu korek-korek ini, karena mencurigakan. Yang sampai itu ada kejadian-kejadian yang akan membahayakan nyawa kita. Jadi makanya saya langsung berpikiran saya harus melapor ke Polres untuk mengusut tuntas hal ini. Jam berapa Pak itu melapor? Oh, saya melapor itu setengah 6 pagi. Pagi. Di Polres Limboto. Polres Limboto ya. Dan alhamdulillah karena sigapnya mereka, alhamdulillah mereka sudah datang di sini bersama Pak Kapolres juga. Alhamdulillah sudah datang untuk menginvestigasi perkara ini. Oke. Pak, mungkin Bapak mencurigai seseorang atau bagaimana Pak? Nah, saya ini sudah 30 tahun di ekonomi, artinya mengelola usaha saya, dan persaingan dalam ekonomi itu tidak ada. Tapi setelah saya masuk di politik 1 tahun lebih saya menjabat sekarang ini, nah ini terjadi. Nah, asumsi saya barangkali ini adalah salah satu permainan ataupun bukan permainan, cuman begitu. Persaingan usaha. Ya, persaingan dalam politik. Oke. Pak, mungkin akhir-akhir ini ada masalah tidak Pak dengan orang lain atau apa Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Cuma waktu kemarin itu, makanya saya bilang di politik itu, cuma satu itu masalah saya. Cuma persaingan politik itu Pak ya? Tapi persaingan politik bukan persaingan antara saya dengan Alek lain, tidak. Tidak. Menurut asumsi saya, menurut pikiran saya. Jadi begitu. Saya tidak memperdalam lagi sampai ke itu. Oke, sip. Mungkin akhir-akhir ini Pak ada RDP di DPRD atau ketemu dengan siapa pengusaha? Kemarin ada RPJMD, tapi saya lihat biasa-biasa kok. Biasa-biasa saja ya. Mungkin tidak ada sangkut. Tidak ada tensi yang tinggi di RPJMD. Kalau di DPRD Bapak komisi berapa Pak? Saya komisi 1. Komisi 1 ya. Oke. Saya di komisi 1. Kalau dengan dinas hubungannya baik-baik saja Pak? Baik semua, tidak ada masalah. Menurut penilaian saya. Oke. Begitu juga ada Alek lain baik dengan saya. Jadi memang tidak ada masalah dengan orang lain. Terus langkah ke depan apa ini Pak? Langkah ke depan tentunya harus kita usut tuntas. Kalau seandainya ini adalah bom molotov yang disampaikan oleh bapak-bapak ini, ya kita harus usut tuntas. Kenapa? Saya tidak memandang bahwa materi ini ada kerugian materi di pihak saya, tidak. Tapi untuk kedepannya, di saat hari ini kita dikorbankan dengan mobil, besok-besoknya bisa saja rumah ataupun bahkan nyawa kita, dan bahkan masyarakat di sekeliling kita juga akan kena imbasnya kalau seandainya kita biarkan, karena ini berbahaya untuk kita semua. Masalahnya ini sudah pengancaman di saat kita tidur, kemudian ada kejadian seperti ini, jadi bahaya buat nyawa kita. Oke. Untuk kerugian sendiri berapa Pak diperkirakan? Kalau kerugian barangkali itu sekitar 40 juta. Sekitar 40 Tapi sekali lagi saya tidak berpikiran untuk kerugian itu, tapi untuk keselamatan kita untuk kedepannya nanti. Oke, jadi diusut tuntas Pak ya? Siap. Minta kepada pihak kepolisian. Ya. Ini yang datang dari mana sih Pak? Yang datang itu sudah dari Polres, kemudian dari Gegana Brimob, karena ini berhubungan dengan bom molotov, kemudian ini di kompleks mereka, makanya mereka harus datang. Kemudian ada juga yang dari Polres, dan Bapak Kapolres sendiri sudah datang ke sini. Oh, sudah datang dari Pak Kapolres ya? Baik, siap. Terima kasih Pak Alek. Oke.
Mobil anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Tony Harun, mengalami teror pada Senin 21 Juli 2025 subuh. Akibatnya mobil Avanza berwarna silvernya yang terparkir di depan rumah, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo itu terbakar di bagian belakangnya. Kaca lampu kiri mobil juga diketahui meleleh akibat aksi teror tersebut. Namun hingga kini belum bisa dipastikan berapa total kerugian yang diterima oleh korban. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, wartawan Tribun Gorontalo, yaitu Arianto Panambang. Baik rekan Arianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, benar bahwa memang rumah dari salah satu anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo, tepatnya berada di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan bom molotov. Akibatnya mobil daripada Alek yang bernama Tony Harun itu mengalami kerusakan di bagian belakang mobilnya, kemudian sampai ke dalam mobilnya. Di sekitar daripada mobil itu memang terlihat ada pecahan-pecahan botol berwarna hijau, dan kemudian juga ada bau menyengat seperti bau minyak tanah yang diduga merupakan yang sudah dirakit menjadi bom molotov. Tony Harun menceritakan kepada Tribun Gorontalo.com bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah dini hari ya. Pada saat itu ia sedang tertidur lelap, kemudian tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya yang kemudian mengatakan bahwa mobilnya terbakar. Spontan Pak Tony atau Tony Harun langsung menuju ke depan rumahnya dan melihat sudah banyak orang atau warga yang berkumpul di depan rumahnya, dan kemudian berusaha untuk memadamkan api dengan ember atau alat seadanya pada saat di lokasi. Api kemudian baru selesai dipadamkan sekitar beberapa menit kemudian, dan Tony melihat ada pecahan kaca di situ dan kemudian menciumnya, dan ternyata itu adalah bau daripada minyak tanah itu sendiri. Kemudian pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, Tony kemudian juga melaporkan insiden ini atau dugaan teror bom molotov terhadap mobilnya itu dilaporkan kepada pihak berwajib, yaitu Polres Limboto, yang kemudian setelah menerima laporan langsung menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP ya Tribuners. Tadi juga terlihat ada dari personil Brimob, dari Polres, Polsek dan juga Polda mengidentifikasi langsung dugaan teror bom molotov ini di rumah Tony Harun. Lebih lanjut, Tony Harun juga mengungkapkan bahwa ia menduga ya, menurut asumsi daripada Tony Harun, ini merupakan persaingan politik yang kemudian sudah ia jalani sekitar 1 tahun lebih. Ia mengaku sudah 30 tahun berkecimpung di dunia usaha, ekonomi, namun tidak pernah kejadian bom molotov seperti ini. Ketika ia menjadi anggota DPRD, baru 1 tahun lebih ia menjadi anggota DPRD, ia mengaku kaget dan kemudian mendapatkan teror bom molotov. Sejauh ini ia mengaku tidak ada masalah dengan kliennya, tidak ada masalah dengan masyarakat, tidak ada masalah dengan OPD dan lain sebagainya. Namun ia menduga ini adalah persaingan politik. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Ya, izin Pak Alek terkait dengan dugaan ada bom molotov di rumah di kediaman itu ceritanya bagaimana sih Pak? Jadi begini ceritanya. Semalam itu 2:30. Jadi saat tidur tuh terbangun dari tidur, istri saya yang membangunkan saya. Katanya mobil terbakar. Makanya langsung spontan saya berdiri langsung lari keluar. Saya lihat sudah banyak orang di luar, tapi cuma melihat ini mobil ini terbakar, mereka teriak minta tolong. Nah, dari situ saya langsung ambil ember dibantu oleh mereka dan memadamkan ini api. Nah, setelah padam api, saya lihat di sekitar mobil, ternyata ada botol, pecahan botol. Dan setelah saya ambil pecahan itu, saya cium, ternyata bau minyak tanah. Dari situ saya bilang ke mereka, biarkan dulu, jangan dulu korek-korek ini, karena mencurigakan. Yang sampai itu ada kejadian-kejadian yang akan membahayakan nyawa kita. Jadi makanya saya langsung berpikiran saya harus melapor ke
Polres Oke. untuk mengusut tuntas hal ini. Jam berapa Pak itu melapor? Oh, saya melapor itu setengah 6 pagi Oh, pagi. di Polres Limbok. Polres Limboto ya. Dan alhamdulillah karena sigapnya mereka, alhamdulillah mereka sudah datang di sini bersama Pak Kapolres juga. Alhamdulillah sudah datang untuk menginvestigasi perkara ini. Oke. Seperti itu. Pak, mungkin Bapak mencurigai seseorang atau bagaimana Pak? Ya, saya ini sudah 30 tahun di ekonomi, artinya mengelola usaha saya. Dan persaingan dalam ekonomi itu tidak ada. Tapi setelah saya masuk di politik, 1 tahun lebih saya menjabat sekarang ini, nah ini terjadi. Nah, asumsi saya barangkali ini adalah salah satu permainan ataupun bukan permainan, cuman begitu, Persaingan usaha. ya persaingan dalam politik. Oke. Pak, mungkin akhir-akhir ini ada masalah tidak Pak dengan orang lain atau apa Pak? Tidak ada, Tidak ada ya? cuma waktu kemarin itu, makanya saya bilang di politik itu cuma satu itu masalah saya. Cuma persaingan politik itu Pak ya? Tapi persaingan politik bukan persaingan antara saya dengan Alek lain, tidak. Tidak. Menurut asumsi saya, menurut pikiran saya. Jadi begitu. Saya tidak memperdalam lagi Iya. sampai ke Oke, sip. Mungkin akhir-akhir ini Pak ada RDP di DPRD atau ketemu dengan siapa pengusaha? kemarin ada RPJMD, tapi saya lihat biasa-biasa kok. Biasa-biasa saja ya. Mungkin tidak ada sangkut pautnya. Tidak ada tensi yang tinggi di RPJMD. Kalau di DPRD Bapak komisi berapa Pak? Saya Komisi 1. Komisi 1 ya. Ya, Oke. saya di Komisi 1. Kalau dengan dinas-dinas hubungannya baik-baik saja Pak? Baik semua, tidak ada masalah. Menurut penilaian saya. Oke. Begitu juga dengan Loh, Alek lain baik dengan saya. Tidak masalah. Jadi memang tidak ada masalah dengan Tidak orang lain. masalah. Terus langkah ke depan apa ini Pak? Nah, langkah ke depan tentunya harus kita usut tuntas. Kalau seandainya ini adalah bom molotov yang disampaikan oleh bapak-bapak ini, ya kita harus usut tuntas. Kenapa? Saya tidak memandang bahwa materi ini ada kerugian materi di pihak saya, tidak. Tapi untuk kedepannya, di saat kita hari ini kita dikorbankan dengan mobil, besok-besoknya bisa saja rumah ataupun bahkan nyawa kita, dan bahkan masyarakat di sekeliling kita juga akan kena imbasnya kalau seandainya kita biarkan, karena ini berbahaya untuk kita semua. Masalahnya ini sudah pengancaman di saat kita tidur, kemudian ada kejadian seperti ini, jadi bahaya buat nyawa kita. Oke. Untuk kerugian sendiri berapa Pak diperkirakan? Kalau kerugian barangkali itu sekitar 40 juta. Sekitar 40 Tapi juta. sekali lagi saya tidak berpikiran untuk kerugian itu, tapi untuk keselamatan kita untuk kedepannya nanti. Oke, jadi diusut tuntas Pak ya? Siap. Minta kepada pihak kepolisian. Ya. Ini yang datang dari mana saja Pak? Yang datang itu sudah dari Polres, kemudian dari Gegana Brimob, karena ini berhubungan dengan bom molotov, kemudian ini di kompleks mereka, makanya mereka harus datang. Kemudian ada juga yang dari Polres, dan Bapak Kapolres sendiri sudah datang ke sini. Oh, sudah datang dari Pak Kapolres ya? Baik, siap. Terima kasih Pak Alek. Oke.
Mobil anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Tony Harun, mengalami teror pada Senin 21 Juli 2025 subuh. Akibatnya mobil Avanza berwarna silvernya yang terparkir di depan rumah, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo itu terbakar di bagian belakangnya. Kaca lampu kiri mobil juga diketahui meleleh akibat aksi teror tersebut. Namun hingga kini belum bisa dipastikan berapa total kerugian yang diterima oleh korban. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, wartawan Tribun Gorontalo, yaitu Arianto Panambang. Baik rekan Arianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, benar bahwa memang rumah dari salah satu anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo, tepatnya berada di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan bom molotov. Akibatnya mobil daripada Alek yang bernama Tony Harun itu mengalami kerusakan di bagian belakang mobilnya, kemudian sampai ke dalam mobilnya. Di sekitar daripada mobil itu memang terlihat ada pecahan-pecahan botol berwarna hijau, dan kemudian juga ada bau menyengat seperti bau minyak tanah yang diduga merupakan yang sudah dirakit menjadi bom molotov. Tony Harun menceritakan kepada Tribun Gorontalo.com bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah dini hari ya. Pada saat itu ia sedang tertidur lelap, kemudian tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya yang kemudian mengatakan bahwa mobilnya terbakar. Spontan Pak Tony atau Tony Harun langsung menuju ke depan rumahnya dan melihat sudah banyak orang atau warga yang berkumpul di depan rumahnya, dan kemudian berusaha untuk memadamkan api dengan ember atau alat seadanya pada saat di lokasi. Api kemudian baru selesai dipadamkan sekitar beberapa menit kemudian, dan Tony melihat ada pecahan kaca di situ dan kemudian menciumnya, dan ternyata itu adalah bau daripada minyak tanah itu sendiri. Kemudian pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, Tony kemudian juga melaporkan insiden ini atau dugaan teror bom molotov terhadap mobilnya itu dilaporkan kepada pihak berwajib, yaitu Polres Limboto, yang kemudian setelah menerima laporan langsung menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP ya Tribuners. Tadi juga terlihat ada dari personil Brimob, dari Polres, Polsek dan juga Polda mengidentifikasi langsung dugaan teror bom molotov ini di rumah Tony Harun. Lebih lanjut, Tony Harun juga mengungkapkan bahwa ia menduga ya, menurut asumsi daripada Tony Harun, ini merupakan persaingan politik yang kemudian sudah ia jalani sekitar 1 tahun lebih. Ia mengaku sudah 30 tahun berkecimpung di dunia usaha, ekonomi, namun tidak pernah kejadian bom molotov seperti ini. Ketika ia menjadi anggota DPRD, baru 1 tahun lebih ia menjadi anggota DPRD, ia mengaku kaget dan kemudian mendapatkan teror bom molotov. Sejauh ini ia mengaku tidak ada masalah dengan kliennya, tidak ada masalah dengan masyarakat, tidak ada masalah dengan OPD dan lain sebagainya. Namun ia menduga ini adalah persaingan politik. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Ya, izin Pak Alek terkait dengan dugaan ada bom molotov di rumah, di kediaman itu ceritanya bagaimana sih Pak? Jadi begini ceritanya. Semalam itu 2:30. Jadi saat tidur tuh terbangun dari tidur, istri saya yang membangunkan saya. Katanya mobil terbakar. Makanya langsung spontan saya berdiri langsung lari keluar. Saya lihat sudah banyak orang di luar, tapi cuma melihat ini mobil ini terbakar, mereka teriak minta tolong. Nah, dari situ saya langsung ambil ember dibantu oleh mereka dan memadamkan ini api. Nah, setelah padam api, saya lihat di sekitar mobil, ternyata ada botol, pecahan botol. Dan setelah saya ambil pecahan itu, saya cium, ternyata bau minyak tanah. Dari situ saya bilang ke mereka, biarkan dulu, jangan dulu korek-korek ini, karena mencurigakan. Yang sampai itu ada kejadian-kejadian yang akan membahayakan nyawa kita. Jadi makanya saya langsung berpikiran saya harus melapor ke
Polres Oke. untuk mengusut tuntas hal ini. Jam berapa Pak itu melapor? Oh, saya melapor itu setengah 6 pagi Pagi. Di Polres Limbok. Polres Limbok ya. Dan alhamdulillah karena sigapnya mereka, alhamdulillah mereka sudah datang di sini bersama Pak Kapolres juga. Alhamdulillah sudah datang untuk menginvestigasi perkara ini. Oke. Seperti itu. Pak, mungkin Bapak mencurigai seseorang atau bagaimana Pak? Nah, saya ini sudah 30 tahun di ekonomi, artinya mengelola usaha saya, dan persaingan dalam ekonomi itu tidak ada. Tapi setelah saya masuk di politik 1 tahun lebih saya menjabat sekarang ini, nah ini terjadi. Nah, asumsi saya barangkali ini adalah salah satu permainan ataupun bukan permainan, cuman begitu, Persaingan usaha. ya, persaingan dalam politik. Oke. Pak, mungkin akhir-akhir ini ada masalah tidak Pak dengan orang lain atau apa Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Cuma waktu kemarin itu, makanya saya bilang di politik itu cuma satu itu masalah saya. Cuma persaingan politik itu Pak ya? Tapi persaingan politik bukan persaingan antara saya dengan Alek lain, tidak. Tidak. Menurut asumsi saya, menurut pikiran saya, jadi begitu. Saya tidak memperdalam lagi sampai ke. Oke, siap. Bapak, mungkin akhir-akhir ini Pak ada RDP di DPRD atau ketemu dengan siapa pengusaha? Kemarin ada RPJMD, tapi saya lihat biasa-biasa kok. Biasa-biasa saja ya. Mungkin tidak ada sangkut Tidak ada tensi yang tinggi di RPJMD. Kalau di DPRD Bapak komisi berapa Pak? Saya komisi 1. Komisi 1 ya. Ya, Oke. saya di komisi 1. Kalau dengan dinas-dinas hubungannya baik-baik saja Pak? Baik semua, tidak ada masalah. Menurut penilaian saya. Oke. Begitu juga dengan Loh, Alek lain baik dengan saya. Tidak masalah. Jadi memang tidak ada masalah dengan Tidak orang lain. masalah. Terus langkah ke depan apa ini Pak? Nah, langkah ke depan tentunya harus kita usut tuntas. Kalau seandainya ini adalah bom molotov yang disampaikan oleh bapak-bapak ini, ya kita harus usut tuntas. Kenapa? Saya tidak memandang bahwa materi ini ada kerugian materi di pihak saya, tidak. Tapi untuk kedepannya, di saat kita hari ini kita dikorbankan dengan mobil, besok-besoknya bisa saja rumah ataupun bahkan nyawa kita, dan bahkan masyarakat di sekeliling kita juga akan kena imbasnya kalau seandainya kita biarkan, karena ini berbahaya untuk kita semua. Masalahnya ini sudah pengancaman di saat kita tidur, kemudian ada kejadian seperti ini, jadi bahaya buat nyawa kita. Oke. Untuk kerugian sendiri berapa Pak diperkirakan? Kalau kerugian barangkali itu sekitar 40 juta. Sekitar 40 Tapi juta. sekali lagi saya tidak berpikiran untuk kerugian itu, tapi untuk keselamatan kita untuk kedepannya nanti. Oke, jadi diusut tuntas Pak ya? Siap. Minta kepada pihak kepolisian. Ya. Oke, ini yang datang dari mana saja Pak? Yang datang itu sudah dari Polres, kemudian dari Gegana Brimob, karena ini berhubungan dengan bom molotov, kemudian ini di kompleks mereka, makanya mereka harus datang. Kemudian ada juga yang dari Polres, dan Bapak Kapolres sendiri sudah datang ke sini. Oh, sudah datang dari Pak Kapolres ya? Baik, siap. Terima kasih Pak Alek. Oke.
Mobil anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Tony Harun, mengalami teror pada Senin 21 Juli 2025 subuh. Akibatnya mobil Avanza berwarna silvernya yang terparkir di depan rumah, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo itu terbakar di bagian belakangnya. Kaca lampu kiri mobil juga diketahui meleleh akibat aksi teror tersebut. Namun hingga kini belum bisa dipastikan berapa total kerugian yang diterima oleh korban. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, wartawan Tribun Gorontalo, yaitu Arianto Panambang. Baik rekan Arianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, benar bahwa memang rumah dari salah satu anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo, tepatnya berada di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan bom molotov. Akibatnya mobil daripada Alek yang bernama Tony Harun itu mengalami kerusakan di bagian belakang mobilnya, kemudian sampai ke dalam mobilnya. Di sekitar daripada mobil itu memang terlihat ada pecahan-pecahan botol berwarna hijau, dan kemudian juga ada bau menyengat seperti bau minyak tanah yang diduga merupakan yang sudah dirakit menjadi bom molotov. Tony Harun menceritakan kepada Tribun Gorontalo.com bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah dini hari ya. Pada saat itu ia sedang tertidur lelap, kemudian tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya yang kemudian mengatakan bahwa mobilnya terbakar. Spontan Pak Tony atau Tony Harun langsung menuju ke depan rumahnya dan melihat sudah banyak orang atau warga yang berkumpul di depan rumahnya, dan kemudian berusaha untuk memadamkan api dengan ember atau alat seadanya pada saat di lokasi. Api kemudian baru selesai dipadamkan sekitar beberapa menit kemudian, dan Tony melihat ada pecahan kaca di situ dan kemudian menciumnya, dan ternyata itu adalah bau daripada minyak tanah itu sendiri. Kemudian pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, Tony kemudian juga melaporkan insiden ini atau dugaan teror bom molotov terhadap mobilnya itu dilaporkan kepada pihak berwajib, yaitu Polres Limboto, yang kemudian setelah menerima laporan langsung menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP ya Tribuners. Tadi juga terlihat ada dari personil Brimob, dari Polres, Polsek dan juga Polda mengidentifikasi langsung dugaan teror bom molotov ini di rumah Tony Harun. Lebih lanjut, Tony Harun juga mengungkapkan bahwa ia menduga ya, menurut asumsi daripada Tony Harun, ini merupakan persaingan politik yang kemudian sudah ia jalani sekitar 1 tahun lebih. Ia mengaku sudah 30 tahun berkecimpung di dunia usaha, ekonomi, namun tidak pernah kejadian bom molotov seperti ini. Ketika ia menjadi anggota DPRD, baru 1 tahun lebih ia menjadi anggota DPRD, ia mengaku kaget dan kemudian mendapatkan teror bom molotov. Sejauh ini ia mengaku tidak ada masalah dengan kliennya, tidak ada masalah dengan masyarakat, tidak ada masalah dengan OPD dan lain sebagainya. Namun ia menduga ini adalah persaingan politik. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Ya, izin Pak Alek terkait dengan dugaan ada bom molotov di rumah, di kediaman itu ceritanya bagaimana sih Pak? Jadi begini ceritanya. Semalam itu 2:30. Jadi saat tidur tuh terbangun dari tidur, istri saya yang membangunkan saya. Katanya mobil terbakar. Makanya langsung spontan saya berdiri langsung lari keluar. Saya lihat sudah banyak orang di luar, tapi cuma melihat ini mobil ini terbakar, mereka teriak minta tolong. Nah, dari situ saya langsung ambil ember dibantu oleh mereka dan memadamkan ini api. Nah, setelah padam api, saya lihat di sekitar mobil, ternyata ada botol, pecahan botol. Dan setelah saya ambil pecahan itu, saya cium, ternyata bau minyak tanah. Dari situ saya bilang ke mereka, biarkan dulu, jangan dulu korek-korek ini, karena mencurigakan. Jangan sampai itu ada kejadian-kejadian yang akan membahayakan nyawa kita. Jadi makanya saya langsung berpikiran saya harus melapor ke
Kapolres Oke. untuk mengusut tuntas hal ini. Jam berapa Pak itu melapor? Oh, saya melapor itu setengah 6 pagi Pagi. Di Polres Limboto. Polres Limboto ya? Dan alhamdulillah karena sigapnya mereka, alhamdulillah mereka sudah datang di sini bersama Pak Kapolres juga. Alhamdulillah sudah datang untuk menginvestigasi perkara ini. Oke. Pak, mungkin Bapak mencurigai seseorang atau bagaimana Pak? Nah, saya ini sudah 30 tahun di ekonomi, artinya mengelola usaha saya, dan persaingan dalam ekonomi itu tidak ada. Tapi setelah saya masuk di politik 1 tahun lebih saya menjabat sekarang ini, nah ini terjadi. Nah, asumsi saya barangkali ini adalah salah satu permainan ataupun bukan permainan, cuman begitu, Persaingan usaha. ya, persaingan dalam politik. Oke. Pak, mungkin akhir-akhir ini ada masalah tidak Pak dengan orang lain atau apa Pak? Tidak ada, Tidak ada ya? cuma waktu kemarin itu, makanya saya bilang di politik itu cuma satu itu masalah saya. Cuma persaingan politik itu Pak ya? Tapi persaingan politik bukan persaingan antara saya dengan Alek lain, tidak. Tidak. Menurut asumsi saya, menurut pikiran saya, jadi begitu. Saya tidak memperdalam lagi Iya. sampai ke itu. Oke, sip. Mungkin akhir-akhir ini Pak ada RDP di DPRD atau ketemu dengan siapa pengusaha? Kemarin ada RPJMD, tapi saya lihat biasa-biasa kok. Biasa-biasa saja ya. Mungkin tidak ada sangkut Tidak ada tensi yang tinggi di RPJMD. Kalau di DPRD Bapak komisi berapa Pak? Saya komisi 1. Komisi 1 ya. Ya, Oke. saya di komisi 1. Kalau dengan dinas-dinas hubungannya baik-baik saja Pak? Baik semua, tidak ada masalah. Menurut penilaian saya. Oke. Begitu juga dengan aspek lain. Ya, Alek lain baik dengan saya. Tidak masalah. Jadi memang tidak ada masalah dengan Tidak orang lain. masalah. Terus langkah ke depan apa ini Pak? Nah, langkah ke depan tentunya harus kita usut tuntas. Kalau seandainya ini adalah bom molotov yang disampaikan oleh bapak-bapak ini, ya kita harus usut tuntas. Kenapa? Saya tidak memandang bahwa materi ini ada kerugian materi di pihak saya, tidak. Tapi untuk kedepannya, di saat kita hari ini kita dikorbankan dengan mobil, besok-besoknya bisa saja rumah ataupun bahkan nyawa kita, dan bahkan masyarakat di sekeliling kita juga akan kena imbasnya kalau seandainya kita biarkan, karena ini berbahaya untuk kita semua. Masalahnya ini sudah pengancaman di saat kita tidur, kemudian ada kejadian seperti ini, jadi bahaya buat nyawa kita. Oke. Untuk kerugian sendiri berapa Pak diperkirakan? Kalau kerugian barangkali itu sekitar 40 juta. Sekitar 40 Tapi juta. sekali lagi saya tidak berpikiran untuk kerugian itu, tapi untuk keselamatan kita untuk kedepannya nanti. Oke, jadi diusut tuntas Pak ya? Siap. Minta kepada pihak kepolisian. Ya. Oke. Ini yang datang dari mana saja Pak? Yang datang itu sudah dari Polres, kemudian dari Gegana Brimob, karena ini berhubungan dengan bom molotov, kemudian ini di kompleks mereka, makanya mereka harus datang. Kemudian ada juga yang dari Polres, dan Bapak Kapolres sendiri sudah datang ke sini. Oh, sudah datang dari Pak Kapolres ya? Baik, siap. Terima kasih Pak Alek. Oke.
Belum ada yang GRT. Yan. Mobil anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Tony Harun, mengalami teror pada Senin 21 Juli 2025 subuh. Akibatnya mobil Avanza berwarna silvernya yang terparkir di depan rumah, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo itu terbakar di bagian belakangnya. Kaca lampu kiri mobil juga diketahui meleleh akibat aksi teror tersebut. Namun hingga kini belum bisa dipastikan berapa total kerugian yang diterima oleh korban. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, wartawan Tribun Gorontalo, yaitu Arianto Panambang. Baik rekan Arianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, benar bahwa memang rumah dari salah satu anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo, tepatnya berada di Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan bom molotov. Akibatnya mobil daripada Alek yang bernama Tony Harun itu mengalami kerusakan di bagian belakang mobilnya, kemudian sampai ke dalam mobilnya. Di sekitar daripada mobil itu memang terlihat ada pecahan-pecahan botol berwarna hijau, dan kemudian juga ada bau menyengat seperti bau minyak tanah yang diduga merupakan yang sudah dirakit menjadi bom molotov. Tony Harun menceritakan kepada Tribun Gorontalo.com bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah dini hari ya. Pada saat itu ia sedang tertidur lelap, kemudian tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya yang kemudian mengatakan bahwa mobilnya terbakar. Spontan Pak Tony atau Tony Harun langsung menuju ke depan rumahnya dan melihat sudah banyak orang atau warga yang berkumpul di depan rumahnya, dan kemudian berusaha untuk memadamkan api dengan ember atau alat seadanya pada saat di lokasi. Api kemudian baru selesai dipadamkan sekitar beberapa menit kemudian, dan Tony melihat ada pecahan kaca di situ dan kemudian menciumnya, dan ternyata itu adalah bau daripada minyak tanah itu sendiri. Kemudian pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, Tony kemudian juga melaporkan insiden ini atau dugaan teror bom molotov terhadap mobilnya itu dilaporkan kepada pihak berwajib, yaitu Polres Limboto, yang kemudian setelah menerima laporan langsung menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP ya Tribuners. Tadi juga terlihat ada dari personil Brimob, dari Polres, Polsek dan juga Polda mengidentifikasi langsung dugaan teror bom molotov ini di rumah Tony Harun. Lebih lanjut, Tony Harun juga mengungkapkan bahwa ia menduga ya, menurut asumsi daripada Tony Harun, ini merupakan persaingan politik yang kemudian sudah ia jalani sekitar 1 tahun lebih. Ia mengaku sudah 30 tahun berkecimpung di dunia usaha, ekonomi, namun tidak pernah kejadian bom molotov seperti ini. Ketika ia menjadi anggota DPRD, baru 1 tahun lebih ia menjadi anggota DPRD, ia mengaku kaget dan kemudian mendapatkan teror bom molotov. Sejauh ini ia mengaku tidak ada masalah dengan kliennya, tidak ada masalah dengan masyarakat, tidak ada masalah dengan OPD dan lain sebagainya. Namun ia menduga ini adalah persaingan politik. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Ya, izin Pak Alek terkait dengan dugaan ada bom molotov di rumah di kediaman itu ceritanya bagaimana sih Pak? Jadi begini ceritanya. Semalam itu 2:30. Jadi saat tidur terbangun dari tidur, istri saya yang membangunkan saya. Katanya mobil terbakar. Makanya langsung spontan saya berdiri langsung lari keluar. Saya lihat sudah banyak orang di luar, tapi cuma melihat ini mobil ini terbakar, mereka teriak minta tolong. Nah, dari situ saya langsung ambil ember dibantu oleh mereka dan memadamkan ini api. Nah, setelah padam api, saya lihat di sekitar mobil, ternyata ada botol, pecahan botol.
Dan setelah saya ambil pecahan itu, saya cium, ternyata bau minyak tanah. Dari situ saya bilang ke mereka, oh biarkan dulu, jangan dulu korek-korek ini, karena mencurigakan. Yang sampai itu ada kejadian-kejadian yang akan membahayakan nyawa kita. Jadi makanya saya langsung berpikiran saya harus melapor ke Polres untuk mengusut tuntas hal ini. Jam berapa Pak itu melapor? Oh, saya melapor itu setengah 6 pagi. Pagi. Di Polres Limboto. Polres Limboto ya. Dan alhamdulillah karena sigapnya mereka, alhamdulillah mereka sudah datang di sini bersama Pak Kapolres juga, alhamdulillah sudah datang untuk